Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Thailand U23. Sintayong ungkap filosofi permainan Timnas U23. Genjotan mental pemain Garuda Muda berhasil dan geladak Belanda minat gabung Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U23 telah melakoni laga semifinal Piala AFF U23 dengan menghadapi Thailand U23. Pada laga ini, Sintayong melakukan beberapa rotasi pemain. Dan terbukti di laga ini, skuad Garuda Muda menang atas Thailand U23 dengan skor cukup telak, yakni 3-1. Skuad Sintayong itu langsung ngegas dengan mencetak 3 gol di babak pertama melalui aksi Kelly Sroyer pada menit ke-10, Muhammad Ferrari pada menit ke-22 dan gol bunuh diri dari Nacha Promsombon pada menit ke-45+1, yakni usai salah mengantisipasi bola dari Haikal Al-Hafiz. Sementara satu-satunya gol Thailand hanya dicetak oleh Judith Wan Prapao pada menit ke-27, yakni usai memanfaatkan tendangan sudut. Tentu dengan hasil ini, skuad Garuda Muda dipastikan akan menghadapi partai final dengan menghadapi Vietnam U23 pada hari Sabtu 26 Agustus mendatang. Terlepas dari hasil ini, ada beberapa momen yang menarik disorot pecinta sepak bola tanah air. Di antaranya ialah Sintayong telah berhasil memutus rekor buruk ketika melawan Thailand. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut sebelumnya belum pernah mengalahkan Thailand di semua level umur. Selain itu, Sintayong juga berhasil memperpanjang rekor Timnas U23 melaju ke babak final Piala AFF U23. Momen lain yang disorot oleh supporter Timnas Indonesia ialah skuad Garuda Muda sudah menemukan chemistry antar pemain. Terlihat permainan Timnas U23 semakin membaik daripada sebelumnya. Finishing para pemain pun juga semakin membaik, di mana hal itu terbukti dengan 3 buah gol yang dicetak oleh para punggawa skuad Garuda Muda. Selain itu, hasil dari pertandingan ini pun menjadi kado terindah bagi masyarakat Indonesia di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tentu, dengan hasil ini diharapkan pasukan Garuda Muda tidak bertinggi hati dan tetap fokus menghadapi partai final demi membawa trofi pertama Sintayong bersama Timnas Indonesia. Liga 2 Indonesia musim 2023-2024 segera dimulai. Beberapa peserta pun sudah melakukan persiapan untuk menghadapi musim baru ini. Namun kini ada kabar yang kurang baik menghampiri salah satu peserta Liga 2 Indonesia. Tim tersebut ialah Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu memulai persiapan untuk tampil di Liga 2 musim 2023-2024 dengan kondisi yang miris, di mana mereka harus berlatih tanpa jersey dan tidak dipimpin oleh pelatih kepala. Sebagaimana diketahui, Persipura harus turun kasta dari peri Liga 1 pada musim 2021-2022 lalu. Mutiara Hitam pun sempat berupaya untuk segera kembali ke kasta tertinggi pada musim 2022-2023 kemarin. Akan tetapi Liga 2 dihentikan. Banyak perubahan yang terjadi yang menghampiri tim yang telah mengantongi 4 gelar juara Liga Indonesia tersebut. Bahkan Persipura saat ini sulit mendapatkan sponsor untuk mengarungi Liga 2 musim ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda diisi oleh beberapa pemain baru untuk berlaga di Piala AFF U23 Thailand. Dan beberapa di antaranya sudah dipercaya Sintayong untuk melakukan laga debutnya bersama Garuda Muda. Namun sayang, penampilan mereka pun dinilai masih belum maksimal. Dan bahkan mereka juga mendapatkan kritikan keras dari netizen. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun angkat bicara. Pria berusia 51 tahun ini mengaku telah memberikan masukan untuk para pemain, khususnya pemain yang baru bergabung dengan tim nasional. Masukan ini pun dilakukan agar mental bertanding para pemain tersebut bisa lebih meningkat. Sumarji menginginkan mental bertanding para pemain tersebut lebih baik ketimbang saat membela klubnya. Rasa tanggung jawab yang tinggi harus dikeluarkan demi Timnas Indonesia U23. Sumarji menambahkan jika dirinya tidak mempermasalahkan kritikan tajam yang diberikan netizen kepada pemain-pemain tersebut. Menurutnya, kritikan itu bisa semakin membangun karakter permainan masing-masing pemain agar lebih kuat.
Malaysia U23 telah menghadapi Vietnam U23 di semifinal Piala AFF U23 pada hari Kamis sore kemarin. Pelatih Malaysia U23 Ella Farasan memakai cara licik ketika menghadapi Vietnam U23. Cara licik tersebut ialah membuat pelatih lawan terlena lewat pujian maut yang dilontarkan sebelum pertandingan. Pujian yang dilontarkan Ella Farasan memang beralasan. Timnas Vietnam U23 sudah menunjukkan kemampuan mereka dengan keluar sebagai juara grup C Piala AFF U23 ini. Di mana sebelumnya Ella Farasan juga memuji habis pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong jelang bersua di match day pertama grup B kemarin. Saat itu Ella Farasan katakan bahwa Timnas Indonesia ditangani oleh Sintayong sebagai pelatih hebat yang sukses mendongkrak prestasi sepak bola Indonesia. Setelah pujian itu keluar, Timnas Indonesia pun tumbang 1-2 dari Malaysia. Beruntung Garuda Muda masih bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Yakni melalui jalur runner-up terbaik. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 usai menjadi runner-up terbaik ajang tersebut. Skuad Garuda Muda berhasil mengkoleksi 3 poin, sementara tim lainnya hanya meraih 1 poin saja. Kepastian lolosnya ke babak semifinal ini setelah para rivalnya menang di laga terakhir babak penyisihan grup. Kelolosan Garuda Muda ke babak semifinal banyak dinilai dibantu oleh Vietnam yang berhasil menaklukkan Filipina. Menanggapi hal tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu pun buka suara. Sebelumnya, Sintayong menyebut jika ia memiliki filosofi bermain fair play dan dirinya pun salut dengan pemain Vietnam ketika melawan Filipina beberapa hari yang lalu. Menurutnya, Vietnam telah melakukan permainan yang fair play dan tidak seperti halnya ketika berlaga di Piala AFF U19 tahun 2022 lalu. Sebab Vietnam kala itu dinilai main mata ketika melawan Thailand U19 karena sama-sama ingin berlaga di semifinal. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong telah mempercayai Kade Arel sebagai back squad Garuda Muda. Back Timnas Indonesia U23 itu sebelumnya melakukan blunder pada laga perdana penyisihan grup Piala AFF. Namun dirinya membuktikan diri di laga kedua ketika menghadapi Timor Leste. Kade berhasil membuat Hernando Ari tak mengambil bola dari gawangnya. Walaupun sudah bermain apik di laga kedua, netizen pun belum move on terhadap kesalahan di laga perdana. Hal tersebut membuat netizen membanjiri kolom komentar Instagram pribadi sang pemain. Menanggapi hal tersebut, pelatih Bali United yang juga pelatih Kade Arel pun buka suara. Stefano Cugura menilai bahwa semua pihak harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Apalagi Kade masih muda dan butuh waktu untuk berkembang. Dia pun optimis anak asuhnya tersebut bisa tampil lebih baik di masa depan. Pernyataan pelatih yang biasa disapa Teko ini bukanlah tanpa alasan. Tim Serdadu Tridatu memberikan kepercayaan penuh kepada pemain berusia 18 tahun tersebut. Dia sudah tampil dalam 8 pertandingan di Liga 1 musim ini. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong pun juga masih percaya kepada Kade Arel. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan dari Belanda yang memiliki darah Jawa Tengah dan Sulawesi. Pemain tersebut yakni Tom Haye. Dirinya belak-belakan ingin membela Timnas Indonesia di waktu yang akan datang. Hal tersebut ia ungkapkan melalui media Belanda Football Zone. Gelandang asli Heerenveen ini mengatakan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara tercinta. Sebelumnya Tom Haye memang kerap menjadi langganan Timnas Belanda di kelompok umur mulai dari U15 hingga U21. Namun pemain 28 tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad Timnas Belanda senior. Dirinya pun akhirnya menegaskan tidak akan pernah membela Timnas Belanda lagi. Tom Haye pun membuka peluang membela Timnas Indonesia. Pemain keturunan itu mengatakan membela Timnas Indonesia merupakan hal yang positif bagi dirinya. Namun dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Gelandang berusia 28 tahun ini pun dikabarkan menjadi salah satu pemain incaran Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia dan banyak supporter yang berharap Tom Haye bisa membela Panji Merah Putih. Back Timnas U23 Kade Arel buka suara terkait evaluasi yang dilakukan pelatih Sintayong, yakni saat sebelum melakukan pertandingan semifinal melawan Thailand U23. Kade Arel Priyatna mengatakan bahwa Timnas U23 sejatinya sudah melakukan persiapan yang baik untuk laga melawan Thailand. Dia pun juga sudah berharap timnya bisa mendapatkan hasil bagus dan memastikan diri ke babak final.
Pemain milik Bali United ini pun membeberkan strategi rahasia Sintayong untuk menghadapi Thailand U23 semalam. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah mematangkan taktiknya dengan cara menekankan skuad Garuda Muda bermain lebih simpel, serta mematangkan bagaimana cara tepat untuk mengambil keputusan.